Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Fenomena melihat kembali kehidupan sesaat sebelum atau saat sekarat telah terjadi pada banyak orang yang mengalami mati suri. Tokoh utama dalam kisah hari ini bernama Daniel Brinkley dari Amerika. Yang ia ceritakan adalah masa depan manusia yang dilihatnya ketika ia menjelang ajal dan telah ditulis menjadi sebuah buku dengan judul Saved by the Lake. Dan buku ini setelah diterbitkan pada tahun 1994 dan 5 bulan secara berturut-turut dikategorikan sebagai buku bestseller oleh New York Times. Daniel menceritakan kepada para pembaca tentang pengalamannya yang pertama kali mendekati kematian pada 17 September 1975 saat badai melanda Aiken, South Carolina. Daniel yang berusia 25 tahun saat itu sedang berada di rumah, berbicara di telepon dengan seorang teman. Ketika petir menyambarnya melalui saluran telepon, melontarkannya ke udara. Setelah mengalami rasa panas dan nyeri yang luar biasa, Daniel mengatakan bahwa ia merasa rohnya meninggalkan tubuhnya dan ia merasa bermandikan kedamaian dan ketenangan. Dia mengatakan bahwa dia melayang di udara melihat keluarga dan teman-temannya panik dan memberikan pertolongan pertama. Dia melihat ambulans bergegas masuk dan membawa tubuhnya ke rumah sakit. Roh Daniel masuk melalui sebuah terowongan menuju tempat yang terang. Daniel kemudian mulai melihat kembali 25 tahun kehidupannya, bahkan melihat detail yang paling kecil sekalipun. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat memahami perasaan orang lain yang terkena dampak dari insiden yang dialaminya. Daniel tumbuh tanpa kendali dan merupakan seorang perundung yang senang berantem dan mempermalukan orang lain. Dalam meninjau kembali sejarahnya, ia merasakan secara langsung rasa sakit, ketakutan, kepanikan, dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh para korbannya. Dalam salah satu ingatannya, Daniel menembak dan membunuh seorang tentara Vietnam Utara selama Perang Vietnam. Dalam pengalaman mendekati kematiannya, Daniel merasakan kebingungan yang dirasakan perwira tersebut ketika dia ditembak di kepala, serta ketidakberdayaan dan kesedihan karena dia tidak dapat melihat keluarganya lagi. Terlebih lagi, ia merasakan kepedihan yang dirasakan keluarga tentara tersebut selama bertahun-tahun setelah mereka mengetahui kematiannya. Ketika kilas balik itu selesai, ia diliputi penyesalan dan rasa malu. Setelah kembali ke dunia fana, Daniel mengubah dirinya sepenuhnya dan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu orang lain. Sama seperti yang dilukiskan oleh semua orang yang menjelang ajal, ia juga mulai lagi mengalami perjalanan hidup yang pernah dilaluinya. Seluk-beluk terkecil pun dapat dilihatnya dengan tuntas. Namun ketika ia mengenangkan kembali kehidupan, yang berbeda adalah ia juga merupakan orang yang menerima perilaku dirinya sendiri. Misalnya, ketika masih kanak-kanak ia adalah raja di sekolah, acap kali menyiksa anak lainnya, mencuri sepeda mereka, atau membuat malu mereka. Dan sekarang ketika mengenangkan kembali cuplikan sejarah itu, ia mendapati bahwa ia sendiri hidup di badan pihak lain. Ia bisa mengetahui sikap, perasaan serta motifnya sendiri waktu itu, sekaligus merasakan segala hinaan dan derita yang dirasakan pihak lain. Semuanya dapat dirasakan olehnya, dan ia juga mengetahui bahwa tindakannya yang sewenang-wenang telah menimbulkan luka yang mendalam pada kedua orang tuanya. Bahkan Daniel telah melihat di mana semasa Perang Vietnam, perannya telah menyebabkan kesedihan dan luka yang sulit dilukiskan dan ditenangkan pada orang lain. Dan ketika pemutaran sejarah selesai, ia terbelenggu dalam penyesalan serta rasa malu bukan main dan tiada tempat untuk menyembunyikan diri. Yang menayangkan kembali sejarah padanya adalah sesosok makhluk yang berkilauan cahaya perak kebiruan.
Denian tidak dapat melihat secara jelas bentuk mukanya, namun dapat merasakan kebaikan dan kemurahan hatinya yang sulit untuk ia utarakan. Dan ketika penayangan kembali secara selesai, makhluk berjiwa ini membawa Denian terbang ke sebuah kota yang terbuat dari kristal. Gereja besar kota itu adalah sebuah mahakarya yang terbuat dari kristal, memancarkan cahaya silau yang membuat orang hormat dan segan. Di depan gereja yang dibangun untuk memuliakan Tuhan itu, Denian merasakan dirinya sedemikian kecil dan tidak berarti apa-apa. Di sini, Denian melihat 13 sosok makhluk berjiwa. Setiap makhluk berjiwa mewakili suatu ciri khas psikologis dan perasaan yang dimiliki semua orang. Ada makhluk berjiwa yang murah hati, juga ada yang setia dan sebagainya. Makhluk-makhluk berjiwa ini memperlihatkan masa manusia yang akan datang pada Denian. Setiap makhluk berjiwa mengevolusi sebuah kotak pada Denian. Di dalam kotak itu adalah peristiwa besar yang akan terjadi kelak dan yang akan menggemparkan dunia. Setiap kotak mempunyai sebuah tirai fluoresensi, persis seperti televisi. Yang berbeda adalah ketika mempertunjukkan masa yang akan datang, Denian merasakan ia adalah salah satu anggota di antaranya dan sedang mengalami sendiri satu demi satu perubahan atau pergantian sejarah di masa depan yang menggemparkan. Di antara 13 kotak yang dilihat Denian, secara total ia telah menyaksikan 117 layar sejarah dan sebanyak 95 buah di antaranya telah terbukti ketika buku tersebut diterbitkan, termasuk Spirit Amerika menuju pada keputusasaan, Ronald Reagan menjadi presiden, reaktor nuklir Chernobyl bocor, Uni Soviet tercerai-berai, serta perang Teluk dan sebagainya. Jika ada yang mengatakan bahwa ini tidak lebih dari cerita yang direka-reka dan hanya menyusun peristiwa yang terjadi kemudian ke dalam bukunya saja, namun kenyataannya peristiwa lainnya yang dicatat dalam bukunya sebagian juga telah terbukti. Misalnya dalam buku yang diterbitkan tahun 1994 ini telah melukiskan krisis moneter dan perang di Sarajevo yang terjadi kemudian dan lain sebagainya. Pemandangan yang terevolusi dalam sebuah kotak terakhir lebih mengundang orang untuk berpikir lagi. Ketika sedang mengevolusi masa depan dalam kotak itu, di saat bersamaan Denian memisah tubuhnya pergi ke 100 tempat di dunia, dari padang pasir sampai hutan, dan ketika itu sedang terjadi Perang Dunia Ketiga, ia menyaksikan di mana-mana di atas dunia ini dipenuhi dengan perang dan kekacauan. Penyebab perang adalah dikarenakan ketakutan. Bahkan ia menyaksikan sejumlah pemandangan selain daripada perang itu. Kebanyakan adalah bencana alam. Tanah yang semula subur menjadi padang pasir, dan tanah yang semula ditumbuhi dengan padi-padian serta gandum, kering, kerontang, dan merekah, berubah menjadi bumi hangus. Dan beberapa tempat lain di dunia hujan lebat bagai ditumpahkan dari langit. Lapisan permukaan tanah di bumi dihanyutkan, air sungai berubah menjadi lumpur yang tebal dan hitam. Korban bencana bertebaran di mana-mana. Orang-orang membawa gelas dan mangkuk, bahkan menjulurkan dengan tangan kosong mengemis di sepanjang jalan. Ada yang sampai lemas tak berdaya. Mereka berguling di atas tanah dan hanya memohon agar segera mati. Orang yang mengevolusi masa yang akan datang memberitahu Denian dengan bentuk reaksi batin, masa depan bukannya tidak dapat berubah sama sekali. Pada tahun 1994 hingga 1996 adalah 2 tahun kunci penentuan apakah perang akan meletus. Kata-kata yang diucapkan sesosok makhluk berjiwa pada Denian mengandung arti yang dalam. Ia mengatakan, "Kami memandang setiap orang yang datang ke bumi sebagai seorang petualang yang agung. Dengan gagah perkasa kalian pergi ke bumi dan mengembangkan hidup kalian di dalam petualangan agung ketika Tuhan menciptakan dunia ini menyelesaikan misi kalian. Kini, saat waktu berjalan menuju ke tahun 2001,
Dan ketika kita mengenangkan kembali kata-kata yang diucapkan makhluk berjiwa itu pada Denian, secara tiba-tiba seperti menyadari sesuatu. Apabila melihat sejenak ramalan yang terkenal di dunia, maka akan didapati bahwa hampir semua ramalan sedang mempertunjukkan kejadian di akhir abad silam, dan kemudian di alam semesta akan terjadi peristiwa besar. Ketika peristiwa besar tersebut terjadi, semua ramalan yang ada akan disadur kembali. Semua yang dikatakan makhluk berjiwa yang memberikan sejarah perkembangan umat manusia pada Denian kebetulan memiliki pandangan yang sama dengan ramalan hebat lainnya dalam sejarah. Roh kembali ke raga. Kita kembali ke cerita Denian. Setelah itu, rohnya kembali ke bumi dan melihat raga fisiknya terbaring di atas meja operasi, ditutupi kain putih. Saat itu, 2 juru rawat sedang berjalan menuju meja operasi untuk menarik jenazah ke kamar mayat. Dan tiba-tiba saja, roh Denian masuk ke tubuhnya dan kembali merasakan nyeri. Dia ingin memberitahu orang-orang bahwa dia belum mati, tetapi tidak bisa bergerak. Lalu dia menghembuskan napas dengan keras, meniupkan udara ke spray. Akhirnya ada yang melihat Denian bangkit kembali dari mati surinya. Saat itulah Denian baru tahu jantungnya telah berhenti berdetak selama 28 menit. Setelah itu, Denian menghabiskan hampir 2 tahun waktunya untuk belajar berjalan lagi dan bisa makan sendiri lagi. Kini Denian menjadi sukarelawan rumah sakit, menemani dan merawat lansia yang sekarat di rumah sakit atau panti jompo. Selama lebih dari 3 dekade pengabdiannya, dia menghabiskan lebih dari 30.000 jam merawat 375 veteran yang kesepian hingga saat-saat terakhir mereka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.